Baiklah ya. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Kita tunggu 1 menit lagi ya untuk teman-teman yang lainnya. Nanti 16.30 langsung kita mulai. Untuk hari ini kita mulai dari soal nomor 22 ini. Yang kemarin banyak dari teman-teman ternyata masih belum paham ya. Kita coba bahas dari awal. Oke, aku jelasin dari awal ya. Udah 16.30 kita mulai. Jadi untuk pertama, aku jelasin dulu. Soalnya itu kita punya 16 kotak ya. Kayak gini, kotak 4 kali 4 di mana kita mau meletakkan angka 1 sampai 16 di kotak pertama, dan nomor 1 sampai 16 di kotak kedua gitu. Terus di sini eh Cahya ingin menjumlahkan setiap kotak pertama yang dimiliki Andi dan kotak kedua yang dimiliki Bima gitu. Dimana misalkan contoh ya, di sudut ini ternyata Andi meletakkan angka 2. Terus di sudut ini Bima meletakkan angka 4 gitu. Terus di sini Andi meletakkan angka 1 dan di sini Bima meletakkan angka 13 gitu. Berarti kan di sudut kanan bawah ini di kotak cahaya itu angkanya yaitu 2 ditambah 4. 2 yang ini ditambah 4 yang ini yaitu 6. Sedangkan angka di kotak yang ini itu adalah 1 yang ini ditambah 13 gitu ya. Adalah 14. Di sini kita mau mencari maksimal banyaknya bilangan kelipatan 7 gitu. Di sini kita lihat 6 itu bukan kelipatan 7. Berarti ini enggak termasuk. Nah, 14 ini termasuk kelipatan 7. Berarti tugas kita adalah dari angka 1, 2 sampai angka 16 yang dimiliki oleh Andi, kita pasangkan dengan angka 1, 2 sampai angka 16 yang dimiliki Bima gitu. Di mana setiap pasangan yang kita pasangkan dari bilangan Andi dengan bilangan Bima itu adalah bilangan yang dimiliki Cahya, dan itu kita lihat yang habis dibagi 7 gitu. Nah, sebelum kita ke bilangan habis dibagi 7 juga, coba kita angkanya kita kecilin dulu gitu. Kita coba, kita punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 gitu. Atau sampai 8 lah. Nah, terus kita juga punya angka 1 sampai 8 lagi, dua kelompok. Kita mau buat angka-angka ini habis misalnya dibagi berapa ya? 5 gitu. Kita buat habis dibagi 5. Sini kan habis dibagi 7 nih. Kenapa habis dibagi 7? Karena kelipatan 7. Kelipatan 7 itu kan ada 7, 14, 21, 28 dan semua bilangan-bilangan kelipatan 7 pasti habis dibagi 7 gitu. Coba kita buat pakai kasus angka 1 sampai 8 dulu. Yang mana kita mau dia habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Ingat ya, ini bukan soalnya ya. Ini contoh aja kita lihat perhitungan kita kemarin gitu. Nah, tentu kita tahu cara memasangkannya itu adalah angka 1 di atas itu kita pasangkan dengan 4 gitu. Hasilnya 5. Terus 2 kita pasangkan dengan 3. Terus 3 kita pasangkan dengan 2. 4 kita pasangkan dengan 1. Terus 5 bisa kita pasangkan dengan 5. 7 bisa kita pasangkan dengan 8 yang ini gitu. Dan 8 ini kita pasangkan dengan 7. Berarti tersisa 6 pasangan dengan 6 itu totalnya 12, di mana 12 itu bukan kelipatan 5 gitu. Bukan kelipatan
5. Sehingga banyak pasangan yang kelipatan 5 itu hanya ada 7 pasang gitu. Terus maksud penjelasan yang kemarin itu, kita lihat ya, kita punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, dari angka 1 sampai 8 ini, kita coba kita bagi dengan angka 5 gitu. Satu, kalau kita bagi 5, dia sisa 1 gitu. Dibagi 5, sisa 1. 2, itu dibagi 5, sisanya juga 2. Atau istilahnya karena angka ini lebih kecil dari 5, mereka nggak bisa dibagi. Dan hasilnya itu adalah mereka sendiri gitu sisanya. 4 dibagi 5 sisanya 4. Nah, 5 kalau kita bagi 5, 5 dibagi 5 itu hasilnya 1, sisa 0. Berarti kita tulis di sini 0, sisanya yang kita tulis gitu. Terus 6 kalau kita bagi 5 itu sisanya 1. Kalau 6 kita bagi 5 hasilnya 1, sisa 1 gitu. Begitu pula kalau 7 kita bagi 5 hasilnya 1, sisanya 2. Karena kenapa? Karena 5 dikali 1 itu hasilnya 5. Harus kita tambahkan dengan sisa. Tambah 2 hasilnya 7. Hasil yang kita inginkan. Berarti sini 7 sisanya 2. Dan 8 sisanya 3. Ini untuk bilangan yang atas. Nah, bilangan yang bawah dengan cara yang sama. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan bersisa 1, bersisa 2, bersisa 3, bersisa 4, bersisa 0, sisanya 1, sisanya 2, sisanya 3. Lalu kenapa kita pakai sisa di sini? Kita lihat dari sisa-sisa ini mana aja yang kalau kita jumlahkan hasilnya 5 gitu. Kita tahu 1 tadi kita tambahkan dengan 4, sisanya hasilnya 5. 2 kita tambahkan dengan 3 yang ini. 3 ini kita tambahkan dengan 2. 4 kita tambahkan dengan 1. Nah, 0 kita tambahkan dengan 0 pasangannya. Terus 2 kita tambahkan dengan 3. 3 kita tambahkan 2. Yang menghasilkan yang hasilnya tidak 5 atau 0 itu hanya 1 ini. 1 ditambah 1. Berarti ini bukan kelipatan 5. Bukan kelipatan 5. Jadi pasangan yang kelipatan 5 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasang. Itu fungsi kita cari sisa dari hasil baginya. Gitu. Gitu ya, kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjut ke soal. Karena soal ini kan angkanya 1 sampai 16 gitu. Dan dia harus habis dibagi 7. Di sini kita baru 1 sampai 8 dan habis dibagi 5. Ini sebagai contoh angka yang lebih kecil gitu. Penjelasannya, kenapa sih kita cari sisanya gitu. Tapi kalau kita mau pakai cara metode yang atas ini juga boleh gitu. Mungkin nanti aku jelasinnya pakai metode atas ini ya. Karena kemarin udah jelasin yang bawah ini, banyak teman-teman yang mungkin masih sulit memahaminya gitu. Oke, kita lanjut, kita bahas pakai metode yang atas, yaitu kita langsung pasangkan gitu. Bentar ya, kita hapus dulu.
Pertama kita jabarkan dulu angka untuk Andi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nya kita terusin aja dulu. 16. Terus untuk angka Bima ini kan angka Andi. Andi. Ini kita tulis angka Bima. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lalu kita pasangkan untuk angka cahaya itu pasangan angka Andi dipasangkan dengan angka Bima yang hasilnya kelipatan 7. Ingat tadi kelipatan 7 itu adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42 dan seterusnya gitu. Kita coba satu persatu dari angka misalnya angka 16. Kita lihat angka 16 kan nggak mungkin ini minus karena kita operasinya penjumlahan. Berarti kita lihat setelah angka 16 yang kelipatan 7 itu ada 21 atau 28 gitu. Atau 35, 42 terserah ya. Nah, coba kita ke 21. Berarti 16 kita pasangkan dengan angka 5 gitu. 16 tambah 5 itu 21 kelipatan 7. Ini untuk angka cahaya misalnya. Lalu angka 1, kalau kita mau ke angka 7, kita coba tambahkan dengan angka 6 gitu. Angka 7. Terus warnanya kita coba beda-beda. Angka 2 kita pasangkan dengan harusnya 5, tapi 5 udah dipakai di sini. Kita cari berarti setelah 7 14. 2 agar menjadi 14 itu kita pasangkan dengan 12. Hasilnya 14. Intinya di angka cahaya ini dia adalah angka 7, 14, 21, 28, 35 atau kelipatan 7 gitu. Terus angka 3 kita coba pasangkan dengan angka 4. Hasilnya 7, angka 4 dengan angka 3 5, hasilnya 7, angka 5 dengan angka 2, hasilnya juga 7. Terus kita ubah warna dulu. 6 dengan 1, hasilnya 7. Nah, lalu perhatikan 7 itu udah kelipatan 7. Berarti kita cari pasangannya yang kelipatan 7 juga. Biar mudah itu langsung aja ke angka 7 di sini gitu. Agar dia tetap kelipatan 7 yaitu 14. Lalu 8 karena 8 kan lebih besar dari 7. Berarti nggak kita mungkin coba ke angka 14. 8 tambah berapa biar 14 gitu. keluar nggak ya? Misalkan tambah 6. Tapi 6 udah kepakai. Berarti kita naikin lagi. 8 ke angka 21 itu harus ditambah berapa? Kita tambahkan dengan angka 13. 21. Pertama 8 nggak mungkin ke 7. Terus 8 ke 14 itu harus tambah 6. Sedangkan 6 udah kita pakai di sini. Berarti 8 harus kita tambahkan agar hasilnya menjadi 21. Yaitu tambah 13. 9 agar dipasangkan dengan menjadi kelipatan 7 adalah 14. Itu nggak bisa karena 12 sudah kepakai. Untuk kedua 1, 12 kepakai. Kita lanjut ke 10 dulu. 10 dipasangkan dengan 11. Itu menjadi 21. 11 kita pasangkan dengan 10 menjadi 21. Lalu coba warna biru. 12 kita pasangkan dengan 9 menjadi 21. 13 dengan 8 21. Nah,
Sekarang 14 itu udah kelipatan 7. Sama kayak angka 7 tadi, kita cari pasangannya yang juga kelipatan 7 yaitu 14, 28 gitu. Nah, sekarang perhatikan angka 5 di sini ya, kita pakai warna coklat. Angka 9 di sini dan angka 15 di sini. Sedangkan angka Bima itu tersisa 15 dan 16 gitu. Kalau mereka kita pasangkan, 9 kita pasangkan dengan 15, itu 9 turun ya. Misalnya kita punya 9, kita pasangkan dengan 15, berarti 15 yang ini kita pasangkan dengan 16. 15 dengan 16. Ini hasilnya 24, 20, ya 24. Yang ini hasilnya 31. Dan keduanya bukan kelipatan 7. Kalau kita balik, 9 ini kita pasangkan dengan 16. 15 kita pasangkan dengan 15. Makanya kita punya 9 ditambah 16, 15 ditambah 15 gitu. Ini 30, ini 25 dan keduanya juga bukan kelipatan 7. Berarti banyak pasangan, banyaknya bilangan kelipatan 7 yang mungkin untuk cahaya. Di sini cahaya itu ada berapa bilangan kelipatan 7-nya gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Karena 24 dan 31 ini, 24 dan 31 ini itu bukan kelipatan 7. Begitu pula 25 dengan 30 bukan kelipatan 7. Jadi yang bisa jadi kelipatan 7 hanya ada 14 bilangan. Gimana? Kalau ada pertanyaan silakan. Ya kemarin tuh salah perhitungan ya 15 ya. Harusnya jawabannya 14. Ayo teman-teman jangan coret-coret. Hargai teman yang lainnya yang mau belajar. Yes. That's English. Oke, sama-sama. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Kita main ke geometri. Perhatikan, 4 buah lingkaran dengan jari-jari 2 cm disusun seperti pada gambar. Luas daerah yang diarsir. Untuk soal ini, kita coba dulu bedah dulu ya. Sekarang kita punya anggap ini lingkaran ya. Terus perhatikan bahwa, atau kita pakai gambar ini juga nggak apa-apa, kita perhatikan lingkaran yang ini dengan lingkaran yang ini dulu gitu ya. Terus kita buat titik pusat di lingkaran yang ke sebelah kanan, kita tarik garis lurus gitu. Berarti
Di sini kita punya segitiga siku siku. Kalau kita tarik garis ini, kita misalkan ini ada segitiga A O C. Terus perhatikan juga bahwa kalau kita buat gambar seperti ini, yang warna hijau ini ya, itu kan luasnya seperempat lingkaran, gitu. Berarti untuk luas daerah yang ini, luas tembereng lah istilahnya, kalau teman-teman udah belajar unsur lingkaran. Nah, luas temberengnya, yang warna biru ya, luas tembereng, itu sama dengan luas 1/4 lingkaran, yang warna hijau, dikurang luas segitiga yang merah. Segitiga A, O, C. Berarti kita coba nih. Luas seperempat lingkaran itu berarti rumus lingkaran kan pi r kuadrat. Karena dia seperempat berarti seperempat pi r kuadrat. Lalu untuk luas segitiga itu adalah setengah alasnya AO, tingginya OC. Kita substitusi. Di sini kita punya seperempat pi r kuadrat. Kita tahu jari-jarinya 2. Berarti 2/2. Kita kurangkan dengan setengah. AO, perhatikan di sini AO itu adalah jari-jari. Berarti panjangnya 2. Begitu pula OC itu juga jari-jari, panjangnya 2. Berarti 2 dikali 2. Gitu. Kita lanjutkan. Ini jadi seperempat. 2 kuadrat itu 4. Bisa kita coret. Tersisa pi dikurang. Yang merah ini kita coret. Dikurang 2. Berarti luas satu tembereng itu sama dengan pi min 2 luasnya. Kita hitung temberengnya ada berapa. Karena tembereng itu adalah setengah daun ini. Anggap yang bentuk ini adalah bentuk daun. Berarti temberengnya ada 1, 2. Ini kita bagi 2. 3, 4. Ini juga kita bagi 2. 5, 6. Ini bagi 2. 7, 8. Berarti kita kalikan dengan 8. Sehingga luas yang diharuskan adalah 8 kali luas tembereng. Luas temberengnya pi min 2. Kali distribusinya 8 pi min 16. Jadi jawabannya D. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan diperhatikan dulu ya. Kalau ada pertanyaan aku tunggu 1 menit. Jadi tugas kita cari dulu luas temberengnya gitu atau setengah dari bentuk daunnya. Makanya Kalau nggak ada kita lanjut. Banyak bilangan asli dari 1 sampai 102 yang kuadratnya dibagi dengan 8 bersisa 4. Untuk soal ini
Kita jabarkan dulu, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kuadrat di sini, kuadrat. Kuadratnya 1 dikuadratin jadi 1, 2 dikuadratin jadi 4, 3 jadi 9, 4 jadi 16, 5 jadi 25, 6 jadi 36, 49, 64, 81, dan 100. Lalu dibagi 8. Dibagi 8, sisanya berapa itu? 1 kayak tadi ya, karena dia lebih kecil dari 8, berarti sisanya bilangan itu sendiri. 2 dibagi 4, yang ini yang kita bagi. 4 dibagi 8, sisanya tetap 4. 9 dibagi 8, sisanya 1. 16 dibagi 8, itu sisanya 0. Nah, ini yang kita tulis sisa ya, bukan hasilnya. Sisa. 25 kita bagi 8, sisanya 1. Terus 36 kita bagi 8, sisanya 4. Karena 36 dibagi 8, itu hasilnya 4. Sisa 4. Kita coba 8 kali 4 itu 32. Kita tambahkan dengan sisanya 4, hasilnya 36. Gitu. 49 dibagi 8, sisanya 1. 64 dibagi 8, sisanya 0. 81 sisanya 1. 100 sisanya 4. Oke, ini Clarissa udah jawab 26. Nanti kita cek ya. Ada yang jawab lagi? Oh, belum. Nah, terus kita perhatikan ternyata di sini ada pola gitu loh. Yaitu 1410. Berulang. 1410. Kalau teman-teman terusin di bawahnya, yaitu angka 11, di mana angka 11 itu 121, dan angka 12 itu 144, sisa mereka kalau dibagi 8 itu juga 1 dan 0. Gitu. Berarti setiap 4 kelompok, setiap bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Maka pasti ada satu yang sisanya 4 gitu. Terus kita apakan? Kita bagi 102 bilangan kita bagikan dengan 4. Karena dia berulang 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Kak, kalau ada yang telat gimana, Kak? Nah, yang telat nanti ada rekamannya, teman-teman. Kak mau tanya. Larissa direvisi jawaban jadi 22. Yang telat nanti ada rekaman, teman-teman boleh nonton, dan harapannya untuk hari-hari esok teman-teman nggak telat lagi ya, karena kita mulai on time dan usahakan kalau kan waktunya udah pasti nih kan 16.30 nggak ada perubahan. Nah, kedepannya teman-teman kalau sebelum mulai itu udah harapannya udah siap gitu di tempatnya masing-masing gitu, nggak berkegiatan yang lainnya. Tapi nanti tenang aja ada rekamannya ya. Oke, sama-sama. Nah, terus setelah tadi kan kita 102 kita bagikan 4 karena ada 4 kelipatan di sini. Berulang 4 kali gitu. Hasilnya itu adalah 20. Ada yang tahu? 25 ya. Sisa berapa? Ya, Clarissa benar 25. Sisa. Kak, nanti selesainya jam berapa? Sesuai jadwal ya, kita pertemuannya selalu mulai 16.30 sampai 18.00. Jadi setiap pertemuan 1,5 jam. Ini sisa 2. Nah, terus apakah jawabannya 25? Belum gitu. Kan setiap kelompok, satu kelompok itu ada 4 angka. Di mana setiap kelompok ada satu yang sisanya 4. Berarti dari 102 ini kita bagi setiap kelompok 4 anggota, ternyata ada 25 kelompok gitu. Dan setiap kelompok ada satu yang sisanya 4, berarti ada 25 bilangan yang ketika dibagi 8 sisanya 4. Nah, terus
Sisa 2 ini berarti kan bilangan yang belum termasuk itu adalah bilangan 101 dan bilangan 102 gitu. Atau simpelnya gini, 25 itu baru bilangan 1, 2 sampai 100 gitu. Di mana ini ada 25 bilangan yang sisanya 4. Lalu tersisa bilangan 101 dan 102. Kalau kita kuadratkan, lalu kita bagi 8, itu sisanya akan 1 dan sisanya akan 4. Berarti 25 ini ada satu lagi yang sisanya 4. 6 bilangan. Jawaban Clarissa yang sebelumnya benar ya, 26. Yang dua-dua masih kurang tepat ya teman-teman. Boleh diperiksa lagi nanti jawabannya. Ya kan? Kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 24 kita. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Andika mencampurkan 1 liter jus jeruk murni, 1 liter jus sirsak murni, dan 1 liter air. Dicampur dengan asumsi campurnya merata gitu ya. Terus Andika memberikan setengah hasil campurannya ke Sarah. Gitu. Selanjutnya, Andika menambahkan lagi sisanya dengan setengah liter air dan setengah liter jus jeruk murni. Berapa persen jus jeruk murninya? Berarti kita coba jabarkan dulu. Kita punya di sini jeruk, sirsak, dan air. Pada campuran pertama, itu 1 liter jeruk, 1 liter sirsak, 1 liter air. Total, berarti dia sebanyak campurannya 3 liter. Lalu perhatikan, setengah hasil campuran tersebut diserahkan ke Sarah. Gitu. Berarti dikurang Sarah. Atau dikurang yang diberikan ke Sarah sehingga 1 liter ini tersisa setengah atau 0,5. Begitu pula yang sirsak itu tersisa 0,5, 0,5. Dengan total itu campurannya 1,5 liter. Lalu pada campuran kedua, dia menambahkannya dengan setengah liter air dan setengah liter jus murni. Berarti jeruk kita tambahkan 0,5 menjadi 1 liter. Sirsak nggak ditambah apa-apa menjadi 0,5 tetap. Dan air kita tambahkan 0,5 menjadi 1 liter. Berarti total campurannya adalah 2,5 liter. Yang ditanya persentase yang murni. Untuk rumus persentase itu adalah banyak yang diinginkan, banyak yang ingin kita cari persentasenya, banyak yang diinginkan per total campuran. Kita kalikan 100%. Kita kali 100%. Sekarang kita lihat, yang kita inginkan adalah jus jeruk murni. Berarti persentasenya jus jeruk di akhir itu sebanyak 1 liter. 1 per total campurannya 2,5 liter. 2,5. Kita kali
100%. Lalu gimana kalau kita ada perkalian koma? Jangan panik, kita tinggal lihat aja. Karena ini komanya ada satu, kita coba kalikan keduanya dengan 10. 10/10 gitu. Satu menjadi 10, 2,5 menjadi 25 gitu. Kali 100%. Ini ada yang udah mulai jawab. Oke, 40. Terus kita coba 25 membagi 100. Tersisa 4 kali 10 berarti 40%. Jadi jawaban teman-teman benar yang 40,00. Silakan kalau ada pertanyaan. Benar ya 40. Nah, coba kalau nggak ada pertanyaan ini kayaknya teman-teman udah bisa ya. Kita coba angkanya kita ganti di sini. Bentar aku edit dulu ya untuk angka-angkanya. Coba. Kalau awalnya Andika mencampurkan 1 liter jus jeruk murni, 2 liter jus jeruk sirsak, dan 1 liter air. Lalu membagi setengah campuran ke Sarah. Habis itu dia campurkan lagi menambahkan 1 liter air dan 1 liter jus jeruk murni. Berapa persen jus sirsaknya? Boleh dicoba dulu teman-teman. Kalau soalnya kita ubah. Jadi yang tanya di sini diubah ya. Kita yang tanya persentase jus sirsaknya. Luna, ada yang udah dapat? Masih belum dapat teman-teman? Atau kesulitan? Caranya sama ya? Oke, Jace udah jawab 25. Yang lain gimana? Dapni juga udah jawab. Faren udah jawab. Clarissa. Oke. Oke, ini udah banyak jawab ya. Kita bahas sama-sama. Di sini kita coba ya. Untuk catatannya kita hapus dulu. Oke, deh. Nah, ini ada yang coret-coret. Oke, kita bahas. Pertama, jeruknya itu 1 liter, sirsaknya 2 liter, airnya 1 liter. Total ada 4. Terus tengahnya diserahin ke Sarah. 0,5, 1 liter, 0,5. Totalnya ada 2 liter. Lalu kita tambahkan 1 liter jeruk
Sehingga campuran kedua ada sebanyak 1,5 liter jeruk. Sirsak tidak kita tambah apa-apa, tetap 1 liter. Dan air kita tambahkan 1, berarti 1,5. Totalnya ada 4 liter. Perhitungannya, kita lihat. Karena ada yang diminta sirsak, berarti sirsak yaitu 1/total 4. Kita kalikan 100%. Dengan 4 membagi 100 itu 25. Berarti 25%. Jadi jawaban teman-teman udah benar semua nih ya. 25%. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Ke soal selanjutnya. Kelas 4 di suatu sekolah dasar Kenari terdiri dari 4A, 4B, 4C, 4D. Ada 4 kelas ya. Rata-rata nilai matematika keempat kelas itu 78. Diketahui rata-rata gabungan 4A dan 4B itu 76. Dan rata-rata gabungan 4C dan 4D itu 80. Berapa perbandingan banyaknya siswa kelas 4A, 4B, 4C, 4D secara berurutan yang mungkin? Nah, ingat kemarin bahwa untuk misalkan X bar itu adalah rata-rata, rata-rata. Terus kita misalkan N itu adalah total nilai, total nilai. A itu banyak siswa kelas 4A, banyak siswa 4A, B banyak siswa 4B, C banyak siswa di kelas 4C, dan D itu banyak siswa di kelas 4D. Nah, rumus rata-rata untuk misalkan rata-rata di kelas A itu adalah banyak siswa total nilai di kelas A dibagi banyak siswa kelas A. Terus kalau kita mau cari rata-rata kelas A, B, berarti total nilai kelas A ditambah nilai kelas B, kita bagi banyak anak kelas A ditambah kelas B. Kira-kira rumusnya begitu. Nah, dari sini kita tahu rata-rata nilai keempat kelas. Berarti X 4 kelas yaitu X bar dari A, B, C, D itu adalah banyak total anaknya yaitu NA kita tambahkan dengan NB tambah NC tambah ND. Kita bagikan banyaknya anak kelas A, anak kelas B, anak kelas C, dan anak kelas D. Tahu rumus X bar itu adalah nilai dibagi banyak anak. Banyak anak. Lalu kita masukkan rata-ratanya tadi 78. 78 itu sama dengan N, anggaplah ya, NA plus NB plus NC plus ND per A plus B plus C plus D. Karena kita belum tahu. Kalau kita misalkan untuk NA plus NB plus NC plus ND itu sebagai N atau total seluruh Ayo nilai ke lorong mereka, tembak. maka kita akan punya 78 kita kalikan dengan A plus B plus C plus D itu sama dengan N. Karena NA plus NB N plus NC plus ND kita jadiin satu yaitu N gitu.
Lalu kita perhatikan, di soal kita juga tahu bahwa ada rata-rata kelas A dan B dan rata-rata kelas C dan D. Berarti kalau kita tuliskan eh N, bentar, rata-rata berarti kita mulai dari X bar dari kelas A dan B itu adalah NA ditambah NB per A plus B. Di mana rata-rata kelas A dan kelas B itu adalah 76. Berarti kita tuliskan 76 sama dengan NA plus NB per A plus B. Sehingga kita punya 76 kali A plus B itu adalah NA plus NB. Lalu dengan cara yang sama kita tahu rumusnya X bar dari CD itu adalah NC plus ND per C ditambah D. Di soal kita tahu rata-ratanya adalah 80. Berarti kita masukkan 80 sama dengan NC plus ND per C plus D atau 80 C plus D sama dengan NC plus ND. Terus lihat di sini kita punya persamaan ini. Di sini kita juga punya persamaan yang ini. Oh, berarti bentar ya. Ini kita nggak perlu kayaknya untuk memisahkan ini. Ini nggak perlu. Kita tuliskan aja NA plus NB plus NC plus ND. Lalu di sini kita punya 78 A plus B plus C plus D sama dengan NA plus NB itu persamaan yang ini. Berarti kita punya 76 A plus B. Lalu untuk NC plus ND kita pakai yang persamaan yang ini. Yaitu 80 C plus D. Kita operasikan, ini berarti jadi 78A plus 78B plus 78C plus 78D sama dengan 76A plus 76B plus 80C plus 80D. Sehingga kita punya di sini 78A, yang ini kita pindah, 76A ditambah 78B. Ini juga kita pindah jadi 76B sama dengan 80C. Yang ini kita pindah jadi min 78C plus 80D. Yang ini kita pindah jadi 78D. Ini tersisa 2A plus, oh ini harusnya minus ya. 2B sama dengan 2C plus 2D. Atau 2A plus B itu sama dengan 2C plus D. A plus B sama dengan C plus D. Terus mana jawabannya? Kita taunya A plus B sama dengan C plus D gitu ya.
A plus B sama dengan C plus D. Berarti dari pilihan kita ini, dari A sampai D ini, cari yang jumlah dua angka pertamanya itu sama dengan dua angka terakhirnya. Gitu. Berarti jawabannya yang mana coba? Bisa tulis di kolom komentar kalau teman-teman memahami. Kirana yang B, yang lain gimana? Jawabannya yang A, B, C, atau D nih? Intinya kita tahu A ditambah B itu hasilnya sama dengan C tambah D. Berarti dua bilangan angka di depan hasilnya akan sama dengan dua angka di belakang gitu kalau dijumlahin. Oke, yang B, oke. Yang lain gimana nih? Menyimak nggak? Oke. Berarti jawabannya yang B. Karena 6 tambah 6 itu 12, 5 tambah 7 juga 12. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan untuk soal nomor ini. Ayo Aisyah, jangan coret-coret. Dan kalau teman-teman coret itu namanya muncul di layar ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 27. Angka satuan dari operasi berikut adalah, bisa dilihat dulu ya soalnya sebelum kita mulai, ada penjumlahan, ada perkalian di sini. Sekarang perhatikan, kalau kita kelompokkan masing-masingnya, ada satu kali tiga, satu kali tiga kali lima. Ingat, kalau operasi kita mulai dari perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Dan kita mulai dari yang paling kiri atau yang paling pertama muncul gitu. Karena di sini ada perkalian dan penjumlahan, kita mulai dari perkaliannya terlebih dahulu. Anggap ini pola pertama, ini pola kedua, ini pola ketiga gitu. Pola pertama kita, pola pertama itu angkanya satu. Terus pola kedua gimana? Pola kedua itu adalah satu kali tiga sama dengan tiga. Kita tambahkan dengan pola pertama, tambah satu angkanya 4 gitu. Ingat ya, karena diminta angka satuan, kita fokus aja di digit terakhir atau digit satuannya aja. Lalu dengan cara yang sama, pola ketiga kita punya satu kali 3 kali 5. Jawabannya 15. Kita tambahkan dengan pola kedua yaitu 4. Angka satuannya adalah 9. Perlu ingat kita ambil angka terakhirnya aja. Di sini 19 berarti 9. Terus pola keempat. Kita punya satu kali 3 kali 5 kali 7. Ingat bahwa dia adalah perkalian bilangan ganjil.
3 kali 5 itu 15. Kita ambil satuannya aja. 5 kali 7 itu 35. Berarti 5 ditambah 9 sama dengan 14. Atau 4 aja yang kita ambil. Ambil angka satuan. Terus kita lanjut. Pola kelima. Sebenarnya di sini udah punya jawaban ya. Karena di sini ada 1 kali 3 kali 5 kali 7 kali 9. Perhatikan, setiap perkalian bilangan berapapun, kalau dikali 5, bilangan, misalnya ini, kita punya dua bilangan, bilangan ganjil, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Bilangan ganjil, kalau dikali 5, maka satuannya itu 5. Satuannya 5. Sedangkan bilangan genap, kalau kita kalikan 5, itu satuannya 0. Satuannya 0. Perhatikan bahwa dari mulai pola ketiga, itu pasti memuat angka 5. Karena dia perkalian bilangan ganjil dari ke kecil. Bahkan di pola ke 2021 atau pola yang terakhir, dia juga memuat angka 5 gitu. Nah, berarti di sini nanti digit satuannya adalah 5 ditambah angka di atasnya, yaitu 4 sama dengan 9. Maka pola-pola selanjutnya, pola ke-6, pola ke-7, dan seterusnya, itu pasti ditambah 5 gitu. 5 tambah angka sebelumnya yaitu 9. Di sini juga 5 tambah angka sebelumnya. 5 tambah 9 itu digit satuannya 4. Berarti tambah 4 sama dengan 9. Kita lihat, tanpa memperhatikan pola pertama, Ya. kita tahu setiap urutan yang genap, yaitu urutan kedua, urutan keempat, urutan keenam, itu Ibu digit tuh kalau satuannya nyebelin di itu belakang. 4. Untuk setiap yang genap, itu digit satuannya adalah 4. Sedangkan untuk yang ganjil, digit satuannya itu 9. Berulang 49, 49 gitu. Sekarang pertanyaannya, yang 2021 ini, itu yang kegenap apa yang keganjil? Gimana cara kita mengeceknya? Kita lihat, pola pertama itu angkanya 1. Pola kedua angkanya 3. 3 bisa kita dapatkan dari 2 kali 1 tambah 1. Atau N 2 N kali 2. Atau misalnya kita ubah pakai 2. 2 kali 2 kurang 1. Agar kita mudah jadi 2N kurang 1 gitu. 5 ini juga kita dapatkan dari 2 kali 3 kurang 1 atau 2N kurang 1. Berarti rumusnya adalah pola ke N itu adalah 2 kali N dikurang 1. Sehingga 2021 kita cek N-nya berapa? 2N min 1. 2N sama dengan 2022. Berarti N sama dengan 1011. Nah, 1011 itu ganjil. Maka dia pola yang ganjil. Pola ganjil itu belakangnya 9. Maka jawabannya adalah D. Jadi teman-teman yang jawabnya B bisa dicek lagi ya. Kak, soalnya sampai B, 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 apa? BRKTK. Alfarizi itu BRKTK itu apa artinya ya? Silakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 27 ini.
Itu sebaliknya juga untuk genap. Kak, soalnya sampai nomor berapa? Soalnya nanti sampai nomor 29 ya untuk yang batch ini. Itu sebaliknya, maksudnya sebaliknya juga untuk yang genap itu gimana? Oke. Coba kita, ini kan soalnya untuk bilangan ganjil semua ya. Coba kita buat suatu soal baru, yaitu 2 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 4 kali 6 ditambah seterusnya sampai ditambah 2 kali 4 kali seterusnya sampai kali 2022 karena ganjil genap semua gitu. Apakah ini maksudnya bagus? Soalnya genap semua nih. Nah, aku konfirmasi dulu ya ke Bagus karena Bagus ada pertanyaan nih, Bagus nih. Oke, nah kalau soalnya gini, kita caranya itu cari pola juga, tapi perhatikan apakah polanya ketemu sampai di 49 49 itu belum tentu gitu. Untuk di sini kita coba dulu. Ingat ya, kita kelompokkan setiap perkaliannya. Ada 2 kali 4 2 kali 4 kali 6 dan seterusnya. Selama perkalian bilangan genap. Nah, pola satu itu 2. Pola 2 itu 2 kali 4 yaitu 8. Ini aku belum jumlahin ya, yang belakang dulu. Pola ketiga atau kelompok ketiga itu ada 2 kali 4 kali 6 atau 8 kali 6. Angka satuannya 8 karena dia 48. Terus pola 4 itu adalah 2 kali 4 kali 6 kali 8 sama dengan kita tahu tadi 2 kali 4 kali 6 itu kayak pola ketiga atau hasilnya 8. 8 kali 8 itu 64. Kita ambil satuannya aja yaitu 4. Pola 6 karena kita belum nemu polanya ya 2 8 8 4 gitu. Pola 6 pola 5 dulu. Di sini kita udah nemu pola sebenarnya. Di pola kelima kita punya 2 kali 4 kali 6 kali 8 kali 10. Pada perhitungan pola keempat 2 sampai 8 itu digit satuannya 4. Kita kalikan dengan 10 maka dia jadi 40 atau 0 digit satuannya. Lalu kalau teman-teman ingat bilangan berapapun kita kalikan dengan 10 maka digit satuannya adalah 0. Karena belakangnya pasti 0 yang di 10 ini. Misal 21 kali 10 pasti 210 digit satuannya 0. Sehingga mau pola keberapapun setelah pola kelima, karena pola kelima ada perkalian 10, maka digit satuannya pasti 0. Begitu pula pola keenam, itu pasti digit satuannya juga 0. Pola ketujuh juga 0 gitu. Berarti yang perlu kita hitung cuma angka-angka sebelum pola kelima, digit satuan yang ini gitu. Di mana 2 tambah 8 tambah 8 tambah 4 itu 22 digit satuannya 2. Dan pola kelima sampai pola terakhir itu nggak perlu kita hitung karena digit satuannya 0 di mana kalau kita tambahkan 0 itu tetap 2 hasilnya. Itu kalau bilangannya genap gitu. Ya kan kalau ada pertanyaan lagi, oke, makasih kembali. Makasih ya Gus. Pertanyaannya bagus tuh. Aku tunggu 1 menit dulu. Kalau ada yang masih memahami dan mau bertanya, silakan.
Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Agus bersepeda menempuh jarak 40 kilometer. Ia menggunakan sepertiga waktu perjalanannya untuk bersepeda dengan kecepatan 30 kilometer per jam. Setengah waktunya itu untuk bersepeda dengan kecepatan 20 kilometer per jam dan sisanya untuk beristirahat. Berapa menit Agus beristirahat? Nah, kita misalkan T sebagai total waktu yang digunakan Agus. Total waktu. Baik yang digunakan untuk 30 kilometer, 20 kilometer per jam, atau beristirahat gitu. Sepertiga waktu. Berarti 1/3 T itu digunakan dengan kecepatan 30 kilometer. Ingat, jarak itu sama dengan waktu kali kecepatan. Sepertiga T dikali kecepatannya 30 kilometer per jam. Kita tambahkan setengah waktu, berarti setengah T digunakan untuk kecepatan 20 kilometer. Dan ini adalah jarak yang ditempuh Agus, yaitu 40 kilometer. Aku ulangi ya. Jarak yang ingin ditempuh, yaitu 40 kilometer per jam. Sedangkan rumus jarak adalah waktu dikali kecepatan. Sepertiga waktunya, karena total waktu kita kita misalkan T, berarti sepertiga waktu itu adalah sepertiga T. Kita kali kecepatan 30. Kita tambahkan dengan setengah waktu. Setengah T dikali 20 karena kecepatannya 20. Totalnya harus 40 karena dia menempuh jarak 40 kilometer. Kak, masih lama nggak? Masih lumayan ya, karena sampai jadwal kita sampai 18.00 ya. 22 menit lagi. Nah, kita kalikan 40 sama dengan sepertiga kali 30 itu 10 T ditambah 10 T. 40 sama dengan 20 T. Berarti T sama dengan 40/20 sama dengan 2 jam. 2 jam. Waduh, ganteng marah. Kali sampai jam 6 Kak. Iya. Nah, tapi jawabannya bukan 2 jam ini, karena 2 jam ini adalah T, di mana T adalah total waktu. Sedangkan total waktu kita adalah itu sepertiga dipakai untuk kecepatan 30 kilometer, sepertiga udah kita pakai, ditambah setengah kita pakai untuk 20 kilometer, sisanya misalkan X gitu, dipakai untuk istirahat. Nah, berapa X-nya itu? X-nya itu harus sama, kita samakan dengan 1. Berarti sepertiga ditambah setengah ditambah X harus sama dengan 1. Kita coba jumlahin dulu yang sepertiga tambah setengah. Ingat kemarin, cara penjumlahan, kita samakan dulu penyebutnya. Atau cara mudahnya, sepertiga kita kalikan dengan penyebut sebelah kanan, yaitu 2 kali 2/2. Ditambah yang setengah kita kalikan dengan penyebut sebelah kiri, yaitu 3/3. Ditambah X, ditambah 1. Berarti 1, kalau udah perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Sepertiga kali 2/2, berarti 1 kali 2, 2/3 kali 2, 6. Ditambah 1 kali 3, itu 3. 2 kali 3, itu 6. Plus X sama dengan 1.
Karena penyebutnya udah sama-sama 6, pembilangnya kita tambahkan. Yaitu 5 per 6 ditambah X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 dikurang 5 per 6. Di mana 1 itu adalah 6 per 6. 6 bagi 6 hasilnya 1. Dikurang 5 per 6 berarti X adalah 1/6. Berarti waktu yang digunakan Agus itu 1/6 waktu perjalanan. Karena waktu perjalanannya 2 jam, 2 jam itu 120 menit, kita kalikan dengan 1/6 sama dengan 20 menit. Jadi jawabannya C. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Iya betul jam 6 ya selesainya. Yang mau break dulu karena ini kan kita daerahnya beda-beda ya. Satu Indonesia tuh panjang banget tuh kepulauannya. Jadi waktu azannya mungkin berbeda-beda. Jadi kalau mau istirahat dulu nggak apa-apa gitu. Nanti kan teman-teman bisa lihat rekaman Zoom-nya. Jadi di sini kita maksimalkan 1,5 jamnya untuk membahas gitu. Nanti bagi yang ketinggalan bisa lihat rekaman Zoom. Kalau ada pertanyaan nanti tanyain aja di grup gitu. Ya kan? Kalau ada pertanyaan untuk nomor 28 ini. Kalau di jadwal itu sampai jam 18.00 gitu ya. Atau ini kan sisa satu nomor lagi nih. Kalau nggak ada pertanyaan kita bahas satu nomor. Terus kita tabung. Kalau ada sisa waktu kita tabung untuk pembahasan terakhir gitu. Di pertemuan selanjutnya atau pertemuan terakhir. Gimana? Mau nggak? Kalau setuju, tulis saja di kolom komentar ya. Kita lanjut ya. Setuju. Kita lihat nanti. Ini nomor terakhir, nomor 29. Kalau nanti ada sisa waktu, kita tabung untuk bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang soal geometri. Perhatikan, diketahui luas persegi yang gede ini ya, persegi dari sini, 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 dan sini, itu 576. Luas daerah yang diarsir berapa? Persegi itu rumusnya sisi kali sisi atau S kuadrat, luasnya 576. Berarti panjang sisi perseginya adalah akar dari 576. Akar 576 teman-teman bisa cari nanti adalah 24 gitu. Kenapa aku langsung nembak 24? Kita lihat. Paling mudah itu mengingat kuadrat dari 10, 20, dan 30. Pokoknya yang belakang-belakangnya 0 itu mudah mengingat kuadratnya gitu. Terus kita tahu 10 itu kuadratnya 100. 20 itu kuadratnya 400. Dan 30 kuadratnya 900. Ayo Alfarizi jangan coret-coret. Kita lihat 576 itu bilangan antara 400 sampai 900 gitu. Maknanya berarti 576 itu bilangan antara 20 sampai 30. Kita udah dapat nih angka depannya yaitu 2. 20 berapa gitu. Ini soal kelas berapa? Ini soal OSN SD. Jadi di OSN teman-teman itu nggak ada kelas ya. Tapi lebih ke tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA. Teman-teman nggak walaupun teman-teman kelas 4 tetap bersaing dengan kelas 5 dan kelas 3 kalau ada gitu. Jadi untuk ini soal kelas berapa itu nggak ada kelasnya. Kalau di OSN lebih ke tingkat OSK, OSP, kota, provinsi, dan nasional gitu ya. Dan ini masuk ke kategori geometri. Oke, kita lanjut. Kita udah tahu 576 antara 400 sampai 900. Berarti antara bilangan 20 sampai 30. Berarti depannya kita udah dapat 20. Nah, belakangnya berapa? Kita lihat. Nah, di sini teman-teman harus ingat antara bilangan 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya sampai 9.
Itu kalau dikuadratin, ini 1, dikuadratin itu 4, dikuadratin itu 9, dikuadratin itu 16, seterusnya ada 5 itu kuadratnya 25. Nah, teman-teman ingat angka satuannya di sini. Dan karena di sini angka satuan kita adalah 6, kita lihat 6 itu terbentuk dari angka 4, berarti belakangnya 4. Gitu. Tapi 6 juga bisa dibentuk oleh angka 6, karena 6 kuadrat itu adalah 36. Nah, berarti teman-teman harus ngecek antara 24 dan 26, mana yang 576. Nanti dapatnya yang 24. Itu cara cepat kalau teman mau mengakarkan bilangan. Gitu ya. Coret, hapus. Lanjut, kita udah dapat nih sisinya ternyata sepanjang 24 cm untuk sisi dari persegi. 24, 24. Berarti kalau sisinya 24, karena di sini perseginya dibagi 2 sama panjang, nanti dia adalah 12, 12. Gitu. Terus perhatikan, kalau kita misalkan ini sebagai A, ini sebagai O, dan di sini kita misalkan E, gitu. A, B, C, D, E. Ini sebagai F, misalnya gitu. Kita tahu ini siku, siku juga. Oke, yang mau keluar duluan nggak apa-apa ya. Nanti tinggal tonton rekamannya. Karena nanggung banget nih. Kalau teman-teman bingung takutnya. Nah, kita lihat eh pada segitiga AOF, kita bisa pakai Pitagoras, di mana sisi terpanjangnya yaitu AO kuadrat, itu akan sama dengan AF kuadrat ditambah OF kuadrat. Kita misalkan OF ini sebagai R, sebagai jari-jari. Jari-jari dari lingkaran yang warna putih. Maka kita punya AO kuadrat itu sama dengan AF. Kita punya 12 kuadrat ditambah R kuadrat. AO itu adalah akar dari 144 ditambah R kuadrat. Kita keep dulu AO di sini gitu. Kita udah dapat persamaan. Nah, sekarang kita lihat AE. AE itu adalah jari-jari dari di lingkaran yang diarsir, di mana jari-jari lingkaran diarsir itu juga sama dengan panjang persegi gitu, yaitu 24, di mana kita tahu AE itu sama dengan AO ditambah OE. OE itu juga jari-jari dari lingkaran yang putih atau R. AE kita punya 24 karena dia panjangnya sama dengan panjang sisi persegi, jari-jari lingkaran yang gede, sama dengan AO. Tadi kita udah dapat persamaannya yang ini, yaitu akar dari 144 ditambah R kuadrat ditambah OE. Kita punya OE itu adalah R. Terus kita apakan ini? Karena ada akar, kemungkinan besar kita kuadratkan. Tapi agar enak kuadratin, kita lihat bahwa buat satu sisi hanya ada akar gitu. Berarti R ini karena nggak di dalam akar, kita pindah menjadi 24 dikurang R sama dengan akar 144 ditambah R kuadrat. Kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadrat. Maka kita punya 24 min R kuadrat itu adalah 576 dikurang 48 R ditambah R kuadrat. Nanti teman-teman bisa coba ya, 24 min R dikali 24 min R. Gitu. Nah, caranya 24 kali 24, 576. 24 dikali min R itu min 24 R. Min R dikali 24, min 24 R.
min R dikali min R plus R kuadrat. Nah, min 24R dikurang 24R jadi min 48R. Jadi jawabannya yang ini. Sama dengan akar, kalau kita kuadratkan, akarnya hilang. Langsung aja 144 ditambah R kuadrat. Kedua ruas memiliki R kuadrat, kita bisa saling mencoret gitu. Sehingga di sini kita punya 576 dikurang 144 sama dengan min 48R, kita pindah 48R. 576 dikurang 144, 432 sama dengan 48R. Berarti di sini R-nya berapa? 9. Besok Zoom lagi tidak, Kak? Besok masih ada Zoom ya, dengan jam yang sama, jam 16.30. Jadi harapannya teman-teman nggak telat ya. Nah, kita udah dapat ternyata jari-jari lingkaran kecil atau lingkaran yang warna putih itu adalah 9 cm. 9. Lalu, luas yang diarsir gimana? Perhatikan bahwa lingkaran yang diarsir itu adalah seperempat lingkaran besar. Ayo teman jangan dicoret. Seperempat lingkaran besar yang diarsir ini jari-jarinya 24. Sedangkan lingkaran yang kecil itu ini siku-siku, perhatikan siku-siku. Kalau siku-siku berarti seperempatnya hilang. Tersisa 3/4 yang warna putih gitu. Sri Wahyuning, ada apa ini? Kenapa coret-coret? Any problem, Sri Wahyuning? Sri Wahyuning, boleh disampaikan masalahnya apa, Sri Wahyuning? Soalnya coret-coretannya tampil di semua teman-teman ya, jadi agak mengganggu. Oh, udah keluar dari Zoom. Kak, kok aku nggak masuk grup ya? Kalau teman nggak masuk grup, itu berarti dapat link Zoom-nya dari mana itu? Oke, kalau izin maghrib dulu silakan ya. Yang penting kesibukan teman-teman tidak mengganggu kegiatan kita ya. Contohnya kayak tadi coret-coret gitu. Dari guru. Oh ya. Coba minta ke gurunya, itu masukin ke grupnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan ya, kita punya bangun luas yang diarsir itu adalah seperempat lingkaran yang besar, yang berjari-jari 24. Kita kurangkan dengan lingkaran yang kecil, yang warna putih ini, di mana ukurannya itu 3/4. Gitu. Berarti kita tulis, kita punya seperempat, rumus lingkaran itu pi R kuadrat, karena R-nya 24, berarti 24 kuadrat. Dikurang 2/3, 3/4, 3/4 dari lingkaran yang kecil. 3/4 pi R-nya itu adalah 9 kuadrat. Seperempat pi kali 576 dikurang 3/4 pi kali 81. Tarik. Pi-nya diubah enggak? Oke, pi-nya ada yang diubah, ada yang enggak ya? Hmm.
Kita selesaikan. Seperempat menjadi 576 berarti 144. Jadi kita punya 144 per. Enggak per ya, pernya udah habis. 144 pi dikurang 81 kali 3 itu 243 per 4 pi. Sama dengan 144 pi dikurang 243 per 4 itu adalah 63 per 4 pi. Tahu ya cara membagi ini sama dengan 144 itu sama dengan 143 4 per 4. Yang bulat kita kurangkan dengan yang bulat. Tersisa 83. Pecahan kita kurangkan dengan pecahan. Tersisa 1/4 pi. Berarti 83 1/4 pi. Oh, ini kayaknya salah ya. Harusnya ini 83 1/4 pi. Dan yang ini 63/4 pi. Itu jawabannya yang B. Besok Zoom-nya jam berapa, Kak? Jamnya sama ya? Oke, sama-sama. Jamnya sama yaitu jam 16.30. Oke. Zoom setiap hari, every day, itu 16.30 sampai 18.00 WIB, waktu Indonesia Barat, gitu. Jadi kalau teman-teman yang di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur, disesuaikan dengan Indonesia Barat, gitu ya. Dan link Zoom-nya sama dari hari pertama kemarin. Dan yang hari ini juga. Silakan kalau ada pertanyaan soal nomor ini. Mungkin sekarang kita dokumentasi. Teman-teman, karena udah jam 18.00 ya, teman-teman bisa on cam. Kita dokumentasi seperti biasa. Untuk dokumentasi, aku kirim di itu ya, di drive yang ada di deskripsi grup. Yuk, silakan on cam teman-teman. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terakhir, boleh pose, boleh 2 jari, 1 jari, jempol, bebas ya. Mau metal, yang penting sopan. Satu, dua, tiga. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan yang mau beribadah lanjutkan ibadahnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita bertemu lagi besok di jam yang sama yaitu jam 16.30 sampai jam 18.00. Semoga tidak ada yang telat lagi agar bisa menyimak dari awal gitu. Kalau ada yang telat pun tidak masalah karena kita udah menyediakan rekaman Zoom ya yang ada di Google Drive gitu. Buka aja Google Drive bagian folder rekaman, terus yang file Word gitu, yang link rekaman. Silakan teman-teman, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Silakan kalau mau leave Zoom, dipersilakan ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih ya, Kak. Ya, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih kembali. Ayo, yang lain gimana nih? Yang off cam nih, apakah Terima kasih, didengar? Kak. Sama-sama. Ada Angga. Hai bagus. Ke sekolah kalian ya? Iya. Ya, Kak. SD mana? Kemirin aja satu. Satu. Satu kelas. Bukan. Sebelahan. Sebelahan. Tinggalnya sebelahan nggak? Enggak.
Ayo, ayo keluar. Kenapa belum keluar? Aku Hah? duluan ya. Dadah. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Kak. Ya. Dadah.